Mas, kita makan siang di restoran Padang Jalan Juanda yuk. Demikian telepon singkat yang langsung saya jawab dengan perkataan iya. Inilah telepon dari mitra saya, ayah angkat saya, seorang yang 20 tahun usianya di atas saya, yang merupakan mitra saya lebih dari 25 tahun. Saya juga komisaris di perusahaannya dan memiliki saham kecil di organisasinya. Dan itu dulu sebelum strategi lain muncul di kemudian hari. Bisnis dipegang olehnya lebih ada 16 perusahaan. Dan saya respect sekali dengan beliau, seorang asli Bali. Beliau adalah ayah angkat saya. Singkat cerita, hari itu kami makan berdua di restoran Padang favorit kami. Dia bercerita sambil makan bahwa 3 bulan ini kami harus pinjam sana sini untuk menutup overhead perusahaan. Saat itu kami memiliki 600 lebih pegawai dengan beban usaha biaya rutin lainnya kurang lebih 1 bulan 5 miliar ongkos yang kami butuhkan. Sudah 3 bulan ini kita pinjam sana sini, demikian dia berkata. Berat dan benar deh, sudah 25 tahun lebih kita berbisnis, kita tidak pernah telat bayar gaji. Dia memulai monolognya dengan nada serius. Kemudian dia berkata, kita ini para direksi dan pemilik harus gulung koming setiap saat, cari cara untuk menghidupkan perusahaan. Dan untuk itu pegawai kita tidak perlu tahu masalah. Namun kali ini berat sekali. Lalu dia menatap saya. Ada saran nggak, Mas? Demikian dia berkata kepada saya yang lagi mengunyah makanan. Saya pun menjawab demikian. B, gini deh. Bagaimana kalau kita siapkan paket shake hand, golden shake hand kalau perlu. Kita adakan juga program pensiun dini. Kita minta mereka beberapa orang yang ingin pensiun dini, kita pensiunkan. Dan beberapa orang yang tidak perform, kita pecat. Kalau perlu, orang-orang yang mungkin lagi tidak kita butuhkan, kita rumahkan tanpa gaji. Bagaimana, Be, kira-kira? Mendengar suara saya tersebut, wajahnya berubah. Dia menghentikan makannya. Matanya menatap saya dan suaranya menegak. Kamu sombong, Mardi. Nggak ada rumus pecat karyawan itu. Nggak ada yang namanya dirumahkan. Nggak ada yang namanya golden shake hand sekalipun. Mereka semua bekerja sudah sangat keras. Mereka adalah orang pilihan. Itu nadanya dengan tegas dia berkata. Kamu harus cari cara lain. Lalu dia melanjutkan bicaranya setelah terhenti sesaat. Kamu jangan pernah berpikir bahwa apa yang selama ini kita dapat adalah karena kepintaran kamu atau kepintaran saya. Nggak ada itu. Semua itu terjadi, itu bukan karena kita. Ini merupakan jawaban dari doa 600 pegawai kita dan keluarganya. Mungkin kalau dikumpulkan ini adalah doa dari 1.500 orang. Jujur, kamu harus berpikir berbeda dengan apa yang kamu katakan barusan. Ini semua bukan karena kamu, bukan karena saya. Jangan mentang-mentang ekonomi lagi turun, kita lagi susah, pegawai kita pecat. Bukan begitu, nggak bisa begitu. Ini contoh aja ya, saya kasih tahu kamu. Coba kamu bayangkan, kamu berdoa dengan ikhlas, bekerja keras dan jujur. Lalu di catatan langit, kamu harus dapat rezeki 10 miliar bulan ini. Coba bayangkan itu ya. Maka malaikat yang ditugaskan menurunkan 10 miliar itu pasti perlu infrastruktur rezeki turun. Di mana itu? Yaitu bisnis kamu. Jadi dia turunkan lewat bisnis kamu, rezeki itu datang ke kamu. Begitu juga doa 1.500-an anggota keluarga karyawan kita. Begitu mereka harus dapat rezeki, di langit mereka tercatat mereka harus dapat rezeki. Maka malaikat itu kan menurunkan melalui perusahaan kita. Itulah yang membuat perusahaan kita berdiri lebih dari 25 tahun. Jadi itu bukan karena kepintaran kamu, bukan karena jabatan kamu, bukan karena saya. Kita ini hanya penyambung jalannya rezeki. Usaha kita itu adalah infrastruktur keluarga pegawai kita untuk rezeki itu turun ke mereka. Faham kamu? Jangan sombong kalau berpikir. Jangan mentang-mentang kamu pemilik. Cabut kata-kata kamu itu. Cari kata-kata lain, cari cara lain. Saya terdiam. Sekali lagi, sudah puluhan kali saya terdiam mendengar monolognya. Saya merenungkan kata-katanya bahwa usaha itu hanya infrastruktur rezeki keluarga kita dan pegawai kita. Kamu tahu mengapa saya percaya 100% bahwa semua rezeki yang kita dapat itu adalah dari dan untuk keluarga karyawan kita. Karena memang seleksi ketat sudah saya lakukan jauh-jauh hari. Tim kita adalah tim pilihan. Kamu tahu itu ya, Mardiu. Ini adalah dialog saya dengan sang babe, bapak angkat saya berlanjut. Gak ada orang yang perilakunya buruk di perusahaan kita. Demikian dia menjelaskan cukup panjang. Sekarang saya tanya ke kamu. Begini ya, ada 4 hal dalam organisasi itu. Dan apa yang kamu harus lakukan terhadap SDM tersebut. Pertanyaan pertama, kalau ada orang attitude-nya baik dan produktivitasnya baik, kamu apakan? Saya jawab, mungkin saya promosikan, mungkin saya akan naikkan jabatan. Saya lanjut ya. Yang kedua nih, kalau attitude-nya baik tapi produktivitasnya buruk atau rendah, kamu apakan dia? Saya motivasi, saya coach, atau mutasi? Demikian saya mencoba menjawab sebisanya. Kemudian dia lanjut lagi. Sekarang bagaimana kalau attitude-nya buruk
tapi produktivitasnya bagus. Kamu apakan orang itu? Saya jawab, mungkin saya training, saya kasih team building. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kalau ada SDM kamu yang attitude-nya buruk dan produktivitasnya negatif, akan kamu apakan dia? SP3 mungkin, atau bahkan saya pecat. Oke, begini kalau di organisasi yang saya pimpin lebih dari 25 tahun. Kalau attitude-nya bagus, produksinya bagus, saya bahkan bisa spin off, kasih dia peluang naik sampai direksi atau bermitra. Syaratnya adalah dia terus-terusan melakukan hasil yang excellent. Berikutnya adalah kalau attitude-nya bagus tapi produknya lagi negatif atau minus, saya akan mutasi dia, training dia, team building, bahkan terus dikasih personal coach. Sekarang kalau attitude-nya buruk tapi sangat produktif atau produksinya dia positif, maka orang itu besok saya pecat. Berapapun ongkosnya, saya kasih pesangon, fire him, pecat. Dan terakhir, kalau attitude-nya buruk dan produktivitasnya buruk, saya pecat 2 orang. 1, dia saya pecat. Kedua, HRD-nya saya pecat. Karena pasti HRD-nya main dan tidak becus. Jadi ingat, hire on expertise, fire on attitude. Tidak ada ampun, hanya kita pilih attitude yang terbaik. Jadi di organisasi kita Mardigu, semua orang attitude-nya baik, titik. Yang nggak baik semua udah keluar. Jadi kalau belum ada rezeki, kita harus bertahan. Karena pasti ada cara untuk kita keluar dari masalah tersebut. Karena semuanya orang baik. Tuhan itu baik dan sangat baik. Dan tahu kapan rezeki itu diturunkan selama semuanya benar. Yaitu attitude-nya benar. Kalimatnya membuat saya terdiam. Hanya melanjutkan makan siang sambil berpikir. Dan saya teringat 6 bulan setelah peristiwa kami berdiskusi ini, perusahaan menandatangani sebuah kontrak senilai 12 digit dari PLN. Dan sampai sekarang proyek itu berjalan dengan baik. Bagi saya, itu adalah rumus berbisnis dengan orang baik. Pasti hasilnya baik. Dan orang baik hanya nyaman dengan orang baik. Atau dalam bahasa Inggrisnya, a bird at the same feather flocking together. Burung dengan bulu yang sama nongkrong di tempat yang sama. Alhamdulillah.